Misalkan dari rumah tuh buang sampah tuh jauh mereka padahal, nggak yang ada di depan rumah. Kalau buang mantan boleh nggak, Kang? Wah, buang mantan pada tempatnya ya. Pada tempatnya saya ketemu ini saya bilang nggak ada orang mati dimakan hantu kan iya. gitu kan. Benar. Semuanya bisa terjadi. Bahkan teknologi yang canggih pun bisa jadi tidak berfungsi di sana. Kalau dia jatuhnya ke jurang yang ke kawah, saya ke kanan. Oke. Mungkin banyak pikiran juga sih kayaknya kan. Orang mah bete biasanya bikin Indomie ya. Naik gunung ya, keren ya. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pod Satpam. Sebuah podcast yang akan hadir menemani kamu di spesial malam minggu ya. Karena podcast ini kenapa namanya Pod Satpam? Karena memang temanya kita buat seperti nongkrong di Pos Satpam. Dan ada Adit yang hadir. Tugas Adit di sini nggak cuma hadir untuk menjaga Pos Satpam, tapi juga hadir untuk menjaga hatimu. Ya, dan ini malam minggu ya. Kalau dari tadi Adit udah scroll nih di gadget Adit ya. Banyak banget orang-orang yang kayaknya naik gunung, terus juga lari, dan nggak jauh-jauh dari foto gitu ya. Ini nggak tahu alasannya apa, kenapa sekarang kayak rame banget orang-orang yang hobi naik gunung atau lari dan mesti dipoto nih. Nah, spesial di malam minggu ini juga ya, kita ataupun di Pos Satpam udah kehadiran ini influencer dan juga tentunya ahlinya ataupun masternya dari gunung ya, dari ataupun yang sering melakukan hobi naik gunung ini. Hari ini sudah datang di Pos Satpam Adit. Ada Pak Indra Bayu Permana atau dikenal Pak Ibe. Selamat malam Bapak. Sore, Mas Adit, sore. Ini malam Pak tayangnya. Oh iya, malam ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, ini Pak Ibe ini salah satu tokoh jajaran dari Pemda Kabupaten Kuningan. Beliau ini sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan yang juga hobi trail runner atau naik turun gunung juga nih. Wah, keren. Boleh tepuk tangan dong. Iseng. Bapak, sejak kapan melakoni kegiatan naik gunung? Tepatnya pas zaman Covid ya. Pas zaman Covid. 2021, belum terlalu lama sebetulnya. Waktu itu berat badan saya masih di 80. Sekarang? Sekarang alhamdulillah di 68, 70, stabil. Stabil. Itu efek dari naik turun gunung Pak? Atau mungkin ada Ya, kegiatan lain? mungkin banyak pikiran juga sih kayaknya kan. Pastinya itu juga berpengaruh sih gitu. Olahraga lah intinya kan seperti olahraga ya Pak ya, dan juga tentunya pola makan ya Pak dijaga. Ya, betul. Oke, selamat datang Pak Ibe. Selamat bergabung. datang. Dan selanjutnya ini ada Mas Dede Hilman. Beliau sebagai influencer pecinta gunung, trail runner juga yang pernah menaklukkan UTMB. Wow. Loh, ini perlombaan ultramaraton pegunungan yang mengikuti rute Tour de Mont Blanc yang berpusat di sekitaran pegunungan yang membentang di 3 negara, yaitu Prancis, Italia, dan juga Swiss. Wah, keren ya. Keren. Ini juga udah dianggap sebagai ultramaraton yang paling kompetitif di dunia nih. Wow, bener nggak Mas Dede Hilman? Iya, untuk UTMB itu kayak ibaratnya tujuan akhirnya para pelari trail. Naik hajinya para pelari trail. Lebarannya para pelari trail ya. Di dunia. Oke. Apa ini motivasinya awalnya bisa ikutan akhirnya ke sana? Motivasinya karena dari olahraga ini saya bisa menemukan tentang perjalanan hidup, tentang banyak teman juga. Oke, gitu. wow. Terus jadi berubah pola hidup menjadi sehat. Gitu. Oke, berarti sudah lama? Sudah lumayan lama. Kalau Pak Ibe tadi kan dari COVID. Karena mungkin pas COVID bete ya Pak? Jenuh ya? Nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan, akhirnya memilih naik gunung ya. Orang mah bete biasanya bikin Indomie ya. Naik gunung ya, keren ya. Nah, kalau Mas Dede sendiri sudah sejak kecil kah? Atau sejak kapan nih menggeluti hobi naik gunung ini? Kalau kecil sih ya biasa aja pada umumnya. Mulai mungkin lari-lari serius tuh 2012
14-15an lah kayak 14-15. Mungkin udah mau 10 tahun. Lebih ke larinya apa lebih ke naik gunungnya nih? Awalnya naik gunung. Awalnya naik gunung. 2013an naik gunung, 2015-16 saya mulai coba trail running. Trail running. Ini sesuatu yang baru juga buat saya, trail running, karena yang saya tahu ya naik gunung, running juga running. Ini trail running berarti larinya di gunung Di ya? gunung. Di gunung. Meskipun banyak jalannya tapi tetap kita bilangnya trail running karena ada beberapa segmen jadi kita lari juga di gunung itu. Oh gitu. Gitu. Larinya naiknya apa turunnya? Kalau yang udah expert kayak gitu mungkin naik turun semuanya lari kayak gitu. Ini keren banget sih. Naik turun semuanya lari ya. Ini nggak kebayang ya. Kalau Adit sendiri jujur belum pernah naik gunung sama sekali, belum. Paling ya ngecamp pernah gunung, paling ke Gunung Sari, Gunung Bromo, Perum ya. Paling gitu aja sih. Nah, ini kalau yang Pak Ibe dan Mas Dede rasakan, setuju nggak kalau zaman atau sekarang nih, kalau kita scroll di sosial media udah banyak banget yang ikutan naik gunung, ikutan trail runner gitu. Oh iya. Setuju nggak? Setuju. Sekarang udah banyak banget kayaknya hampir kayak anak-anak muda itu udah kayak ngelihat di sosial media kenaikannya tuh lumayan signifikan dari 2-3 tahun terakhir ini. Oke. Mungkin mulainya dari lari yang dari aspal kayak gitu, cuman makin kesini tuh udah mulai banyak ke gunung juga. Oke. Nah, kira-kira kenapa nih Mas atau Pak Ibe nih? Kenapa zaman sekarang ini teman-teman naik gunung atau melakukan trail running ini ngikutin tren atau mungkin ada influencer yang memang terus-terusan untuk mengkampanyekan naik gunung ini, atau seperti apa? Kalau mungkin di sekitaran tahun 2013 itu ada film 5 cm yang akhirnya menjadi apa ya, motivasi teman-teman biar naik gunung gitu. Nah, kalau yang zaman sekarang nih, akhir-akhir ini apa yang menurut Pak Ibe atau Mas Dede teman-teman ikutan tren ini? Kalau menurut saya sih karena memang sekarang aksesibilitas ke media, kemudian dan sebagainya gampang sekali diakses, ada istilah FOMO, kemudian juga yang paling penting adalah apapun itu motivasinya, ya dia mau bergerak, dalam artian mau bergerak itu dia mau berusaha untuk berolahraga lah paling tidak gitu. Bagi kita sih mungkin ya Mas Dede, kalau kita mungkin punya komunitas, Mas Dede juga sama, saya juga sama. Kita tuh kadang menjadi suatu kebahagiaan tersendiri ketika melihat semakin banyak orang senang lari kan gitu kan di jalan raya. Termasuk juga ke gunung yang memang kebetulan saya domisili di Kuningan, hampir setiap weekend itu yang namanya ke Pos 1 ya Cigowong, kemudian ke Puncak juga, banyak banget gitu kan. Mungkin latar belakangnya karena semakin trennya lari, awalnya tadi di jalan, terus kemudian juga merambah ke hiking, orang butuh healing itu pun dengan cara seperti itu, dari mulut ke mulut, itulah FOMO tadi, yang akhirnya muncul juga ya mungkin motivasinya dengan banyak tukang foto kayak gitu. Itu juga salah satu motivasi tuh, mengabadikan momen, kemudian juga event-event juga, race juga yang mungkin untuk yang udah expert, yang udah biasa. Yang pada akhirnya ya semakin hari semakin terus banyak berkembang. Itu mungkin. Nah, kalau Mas Dede memandang fenomena ini seperti apa? Ya sama juga, tapi tidak ada yang salah dengan kata FOMO ya. Semua juga pasti bermula dari FOMO. Saya juga dulu awalnya kayak melihat ini, melihat orang lain lari-lari, tapi kalau kita ada keinginan untuk belajar dan ada keinginan untuk maju ya pasti bisa semua. Yang penting nggak kayak kalau kata orang Sunda mah obor baralak gitu ya. Jadi kayak sekali doang terus udah nggak dilanjutin lagi, udah nggak konsisten lagi gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan ada yang ikutan tren ini cuma untuk sekedar ya tadi FOMO, tapi yang bener-bener FOMO gitu, nggak dilanjut. Dan juga ada yang naik gunung terus bawa kertas, akhirnya di gunung itu nyampah gitu. Ngabala gitu lah kalau kata orang Sundanya mah. Kalau kata saya sih kan istilahnya ada istilah naik gunung itu cukup bawa diri ya ke puncak, kemudian cukup dokumentasi. Kita tuh hanya ngebuang waktu, jangan sampai buang sampah dan sebagainya. Memang yang agak sulit diedukasi itu berulang-ulang itu. Makanya Kang Dede juga ya dari kita apa yang namanya vlogging, kemudian juga GSG, Gerakan Sapu Gunung. Sebetulnya hal tersebut semestinya jarang harusnya jarang dilaksanain kan kayak gitu. Nah, FOMO yang betul-betul FOMO itu ya semestinya ya tadi betul kata Kang Dede,
apapun itu FOMO asalkan untuk kebaikan tidak jadi suatu masalah. Asalkan jangan membawa dampak yang kurang baik aja sih gitu. Nah kalau Mas Dede sendiri kan ini pengalaman pernah ke gunung di Eropa ya. Kalau ngelihat di sana sama nggak seperti gunung-gunung di Indonesia? Jauh. Jauh. Apa yang paling membedakan? Sampahnya. Di sana itu kayak rutenya juga emang udah disediakan dari apa namanya, terus tempat sampah dan apa ya, orang-orangnya pun udah aware gitu. Jadi nggak yang buang sampah sembarangan. Jadi mereka ke sana untuk nikmati gunung, ya udah nikmati gunung, makan atau sampah dibawa pulang kembali. Kalau di sini banyak kayak yang mungkin yang FOMO mungkin apa itu suatu kebiasaan kayak buang sampah, kadang ngelihat di jalan aja kan kadang mereka habis minum kayak dengan entengnya buang aja kayak gitu. Apalagi di gunung misalkan udah capek berat, mereka pasti kayak udahlah buang kayak gitu. Nggak ada pemikiran kayak nanti sampahnya gimana, banjirnya gimana. Itu yang disayangkan sih dari yang hal FOMO, sisi negatifnya. Gitu. Tapi kalau naik gunung di sana berarti ada aturan khusus untuk kayak jangan meninggalkan sampah, atau misalkan ada dendanya tersendiri yang sekiranya memang orang-orang di sana akhirnya nggak buang sampah sembarangan di gunung. Kayaknya kita kalau ke sana terus buang sampah malu juga ya. Mereka udah dari kebiasaannya tuh kayak buang sampah aja tuh, misalkan dari rumah tuh buang sampah tuh jauh mereka padahal, nggak yang ada di depan rumah. Kalau buang mantan boleh nggak kan? Wah, buang mantan pada tempatnya ya? Pada tempatnya bener. Kayak mereka tuh kayak buang sampah jauh tapi tetap mereka buang sampah ke tempatnya, nggak yang kayak kita padahal udah disediain tempat sampahnya apanya, tetap buang sampah. Berarti memang dari kebiasaan orang-orang dulu ya? Kebiasaannya iya. Oke, nah ini balik lagi soal trail run ini ya. Ini apa yang sih membedakan sama pendakian biasa, Mas Dede, Pak Ibe? Silakan mau Pak Ibe dulu mungkin. Kalau kita juga pernah bahas terkait trail run dengan hiking yang one day, one night, termasuk juga yang TikTok, pendakian dengan teman-teman TNGC ya pastinya, karena memang trennya kan semakin naik ya. Maksudnya harus ada pembedaan dalam artian kesimaksinya dan sebagainya. Karena kan mendaki gunung sekarang udah semua kalangan gitu kan, tidak hanya kalangan yang sudah bekerja saja, anak-anak sekolah pun. Kalau menurut pengertian saya sih, kalau istilahnya trail run itu tadi ya, trail run itu lebih ke secepat mungkin untuk mencapai puncak ataupun juga menelusuri jelajah alam di sekitar tanpa membawa perlengkapan perbekalan yang lebih simpel, tapi lebih simpel tapi aman ya, tanda kutip ya, jangan simpel seadanya kan kayak gitu. Mandatory gear-nya tetap harus diingatkan dan harus tetap dibawa. Kalau yang namanya hiking dia otomatis ataupun pendakian ya dengan jarak waktu yang lebih lama juga, dan biasanya peralatan gear-nya juga mungkin lebih banyak karena kemungkinan ada bisa sampai menginap baik itu 1 malam ataupun 2 malam. Itu mungkin. Berarti yang paling membedakan adalah dari waktunya. Dari waktu ya. Kalau trail running itu dia buru-buru gitu ya. Nah, atau gimana tuh, Mas Dede? Ya buru-buru tapi sambil menikmati. Terus kan gear yang dipergunakan beda-beda. Kalau mendaki gunung kan kadang tasnya besar-besar. Saya juga kebetulan dulu pernah jadi porter kayak gitu. Terus untuk trail running paling mungkin kayak yang wajib-wajib kayak harus bawa jaket yang anti air, atau makanan diprediksikan misalkan kita mau berapa jam nih ke puncak, mau 12 jam. Jadi kita harus menyediakan makanan sekiranya cukup untuk pulang pergi. Jangan sampai kayak saya mau tektok itu ke gunung cuma deket, cuma bawa air minum aja. Terus nggak bawa jaket, nggak bawa perlengkapan yang lain. Soalnya kan namanya di gunung yang nggak ada yang tahu cuaca, tiba-tiba hujan atau kayak gimana, harus ada lebih prepare lah. Selain fisik juga harus dipersiapkan juga, nggak yang asal saya mau tektok kayak gitu. Nah waktu di UTMB itu gimana tuh? Sedikit deh boleh cerita. Di UTMB cuacanya juga kan beda-beda ya. Saya juga latihan di Ciremai, mungkin latihan ke puncak kayak gitu. Kalau di UTMB juga itu ada apa namanya mandatory gear. Mandatory gear. Jadi perlengkapan yang wajib dibawa. Jadi ya mungkin tasnya kelihatan kecil tapi itu bermanfaat. Saya sudah pernah mengalami pas lagi zaman misalkan saya dalam darurat. Saya kan namanya lomba gitu nggak selalu menang, nggak selalu berjalan lancar. Saya pernah kayak ya terjadi sedikit kesalahan, terus yang mandatory itu tuh emang benar-benar berfungsi kayak thermal blanket itu pas saya kedinginan bisa saya pakai, jas anti air itu bisa saya pakai pas hujanan. Jadi memang yang paling penting-pentingnya aja lah gitu ya kalau ini mah.
Nah, kalau misalkan kayak saya nih yang belum pernah naik gunung sama sekali, cocoknya apa dulu nih, Pak atau Mas? Ada tips enggak? Misalkan ya udahlah kamu misalkan ke Duku Puntang dulu. Gunung Sari dulu. Gunung Sari dulu atau di itu aja dulu naik ke lantai 3 di kantor misalkan bolak-balik gitu ya. Oh gitu juga bisa. Jadi kayak kita mulai tuh nggak perlu kayak saya langsung naik gunung aja. Kita mulai setiap hari jalan kaki, misalkan mulai 10 menit, besoknya 30 menit, bertahap aja. Nanti kira-kira kita udah siap, ya udah kita hiking dulu. Misalkan di Ciremai di Palutungan itu ada sampai pos 1 ya. Hiking itu ada apa namanya ya, ada aturan juga. Jadi ada bukan paket ya, apa namanya itu Pak Ibe? Ya kayak trip gitu trip ya. Gitulah, trip kayak gitu, kayak ke pos 1 sekitar jarak 4 kilo, nanti banyak teman-teman juga, jadi itu lebih aman gitu. Oke. Kalau kita bayar paket 1 nih sampai pos 1 kan, terus kita lanjut itu kena denda ya. Kita bayarnya paket 1 tapi ternyata lanjut. Kalau nggak salah sih kalau di aturan memang ada, kalau sampai puncak kan Simaksi, pool. Kalau di atas Cigowong tuh itu kan pengelolanya oleh PPGC yang di situ kan. Kalau untuk Ciremai ya ada cas tambahan sih. Ada cas tambahan. Tapi kalau kadang-kadang juga banyak aja sih yang nakal yang blas gitu. Ya? Termasuk saya juga kadang-kadang gitu. Berarti tipsnya adalah latihan jalan kaki dulu ya, bertahap ya, naik turun tangga, terus mungkin paling simpelnya hiking yang ke pos 1 itu dulu ya kan ya. Wah, oke. Nah, kalau misalkan pengen gabung nih, nyari komunitasnya, karena kan kalau sendirian agak gimana gitu, agak mungkin mager atau apa. Tapi kalau ada teman untuk yang sama-sama hiking gitu, ada ini nggak, ada rekomendasi buat gabung apa dulu nih? Ada, biasanya kalau di kota-kota besar atau ya di Cirebon juga banyak ada komunitas yang running yang di aspal aja dulu lah. Misalkan mereka juga pasti ada yang apa namanya, orang-orang yang pengen ngetrailnya aja, tapi tetap dasarnya itu kan lari ya. Jadi fisik kita tuh biar bisa apa namanya menyesuaikan lah kayak gitu. Banyak komunitas kayak di Cirebon Runners, atau di Kuningan juga ada Kuningan Runners, ada di Ciremai juga ada Peak Ciremai, kayak gitu banyak di sosial media. Berarti sebelum naik gunung kita harus kuatin di larinya dulu? Fisiknya ya? Lebih ke fisiknya. Orang yang mendaki juga kadang kan mereka latihan jalan atau latihan gym, kayak gitu pasti ada. Nggak yang asal saya besok mau naik gunung, udahlah berangkat. Ya paling juga kan ya mungkin ada orang yang kuat, mungkin ya kuat sampai atas. Tapi kan nggak ada yang tahu, misalkan nanti bisa terjadi gejala penyakit mountain sickness. Apa tuh? Banyak. Mountain sickness itu apa tuh? Penyakit di ketinggian. Gitu. Kayak hipo gitu? Itu bisa. Bisa kayak gitu. Bisa. Tapi biasanya kalau yang awal-awal itu ada nggak kalau di Ciremai itu lewat jalurnya apa gitu? Yang untuk pemula? Palutungan paling. Palutungan. Jadi apa ya maksudnya, kalau Palutungan itu kan lebih ramah, dia bukan lebih landai, namanya naik gunung pasti nggak ada yang landai. Cuman dia treknya lebih panjang. Terus di situ juga sudah banyak warung. Terus. Ada warung di gunung ternyata? Ada. Di pos 1. Di puncak juga ada Mixu kan. Ada Indomaret. Soalnya saya mau jaga di sana. Tapi jangan khawatir kalau naik gunung tuh itu tadi kan banyak temen. Iya. Jadi intinya mah ketemu orang tuh saling bantu lah kan. Oke. Nah, ini ada nggak sih kayak event gitu naik gunung bareng untuk pemula gitu Pak di Kuningan? Ada aja sih, sekarang banyak ya. Ada paket-paket itu yang open open trip ya kayak biasanya. gitu. Tapi apapun itu, tadi Kang Dede kan bilang segala sesuatunya harus prepare dulu, jangan sampai pada akhirnya maaf gitu kan, kita mau senang-senang, mau apa ya malah sakit dan sebagainya. Jadi itu tadi persiapan, naik gunung turun tangga dulu kan gitu, naik taraje heula kan gitu. Naik taraje kalau kata orang Betawi ya. Itu lebih ke mager sih, taraje gitu. Nah, itu latihan fisik. Kalau latihan mentalnya ada nggak? Mentalnya tuh apa namanya? Kayaknya kalau buat ultra trail ya, meskipun saya juga kadang suka gagal juga, misalkan tidak menyelesaikan lomba. Saya juga nggak selalu berhasil menyelesaikan lomba yang misalkan 20, 30 sampai 100 kilo. Mungkin kalau untuk ultra
sakit itu hanya ilusi. Nah, mungkin. itu. Sakit itu hanya ilusi. Pain management, manajemen sakit. Kayak Manajemen dingin juga sakit. katanya adalah sugesti ya Pak? Kalau di gunung gitu ya? ah. Iya nggak sih? Aku dapat dari mana ini juga bingung. Itu penting di gunung tuh intinya jangan sampai telat makan ya Pak ya. Nah, ya tuh, Oke. betul banget itu. Kalau udah lapar Nutrisi. nantinya, kalau udah lapar nih, misalkan lapar nantinya cuaca dingin, nanti munculnya kata orang hipotermia. Oke. Nah udah hipotermia nantinya halusinasi, Iya. terus mikir-mikirnya yang aneh-aneh. Iya. Sebenarnya awalnya itu dari lapar. Dari lapar ya? Lapar, capek, Mm-mm. nggak ada yang dibakar di tubuh tubuh. kita. Oke. Jadi apa nantinya? Berarti di momen ini kepake tuh kalimat kalau ada yang ngingetin makan tuh penting ya? Oh penting banget. Iya kan? Udah makan belum gitu? Iya, orang ngapain sih ngingetin makan kalau lapar sih nanti juga makan sendiri kan gitu. Ternyata enggak ya, harus tepat waktu Enggak, makan ya. tuh ya. Tepat waktu. Oh gitu ternyata. Nah, kalau yang itu yang naik gunung takut ada hal-hal mistis. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya sih Kang Pak Dede Ibe juga gimana, sama Pak Ibe? aja mungkin ya. Bagi kami gitu, saya sering naik gunung malam, pernah sendiri. Maksudnya sendiri itu kita berempat, tapi kan tergantung kemampuan Jauh-jauh ya. speednya Ada beda-beda. ada gap jarak gitu kan. Jalur Linggarjati yang katanya spooky, horor dan sebagainya. Alhamdulillah kan aman Aman ya, saja Pak? sih. Karena itu tadi kemarin saya cerita teman-teman, kemarin saya ketemu ini. Saya bilang nggak ada orang mati dimakan hantu kan iya, gitu kan. benar. Nah, paling maksudnya itu tadi halo kan, telat makan, sakit kepala nih biasanya kan gitu ya, demam kan gitu. Intinya manajemen nutrisi itu penting banget gitu. Oke. Kalau untuk mau naik, apalagi yang ultra kan, gitu. Entah itu mau gel, entah itu mau bar dan sebagainya ya sesuai dengan ini kan. Sesuai dengan kebiasaan Berarti fisik, terus mental, sama nutrisi ya. Nutrisi. Makanan harus tepat Peralatan waktu juga. dijaga. Oh peralatan juga. Peralatan juga. Apa aja nih peralatan untuk pemula? Kalau untuk ini untuk trail running ya, bukan hiking ya. Oke. Kalau untuk trail running yang paling mendasar mungkin jaket anti air mungkin bisa jas hujan yang plastik itu juga aman. bisa. Sama jaket juga Oke. jaket anti angin. Terus sepatu. Mungkin sepatu ya dipergunakan dengan peruntukannya lah. Kalau misalkan kan banyak yang mahal-mahal tapi banyak yang Tidak range-nya sesuai ya. dengan kemampuan, nggak usah terlalu memaksakan. Saya juga dulu memulai nggak yang harus mewah dulu, pasti harus banyak lah model-modelnya. Terus apa namanya makanan yang biasa dipakai sih, Makanan? yang biasa dimakan aja kayak bekal misalkan kita mau bawa biskuit atau mau bawa apa yang disesuaikan. Atau ada nggak sih larangan makanan? Ini nggak boleh bawa ini kalau ke gunung. Pokoknya barangkali kan kayak nanti cepet, maaf ya kayak mules gitu atau apa, jangan nih gitu atau seperti apa perihal makanan. jangan makan cabai lah. Ya, Pak. Cabai cabai jangan. ya. Ya mungkin makanan yang apa namanya ya, yang cepat diserap untuk bagus. mengubah jadi energi lah. Itu yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Kayak Contohnya? gitu. Madu, Oh iya madu. Oke. kurma, Madu kurma. madu kurma kayak gitu. Itu juga disesuaikan ya dengan kemampuan speednya. Jadi apa namanya, pas meskipun ini FOMO ya, jadi nggak usah terlalu buru-buru ngikut misalkan, oh si ini kenceng harus ikut sama ini. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Jadi kayak nggak perlu kenceng lah. Yang penting kita nyampe dengan tujuannya masing-masing kayak gitu. Nggak ada yang salah juga misalkan kita mau trail running jalan kaki. Tapi yang penting kita tahu batasannya, misalkan di pos sekian harus nyampe berapa jam gitu. Kalau misalkan nggak nyampe kita ya udah balik lagi, gunungnya kan nggak kemana-mana. Nggak usah maksain kayak hari ini saya harus nyampe puncak gunung, masih ada hari esok kayak gitu. Keselamatan kan lebih penting daripada kayak ya jatuh atau apa gitu. Kayak yang tadi apa bilang halusinasi kayak gitu, banyak hal-hal kayak gitu. Ya itu karena buru-buru, lupa makan, lupa minum, timbulnya lapar, terus kedinginan, terus nggak ada tenaga. Jadi ngelihat pohon, wah itu Iya, apa akhirnya kayak dikait-kaitkan gitu. sama mistis Terus gitu nanti ya. terus kita tiba-tiba nyasar, panik, nggak bisa. Kalau misalkan apa ya, orang kalau lapar kayaknya nggak bisa konsentrasi. Iya, ya. benar. Kayak gitu nanti ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu nyasar lah atau tersesat atau Multiplier jatuh effect lah kayak gitu. gitu. Oke. Jadi ya itu dari buru-buru itu jadi bisa kayak merambat ke semuanya. Nah, ini yang penting juga itu soal sadar diri nih, Pak Ibe atau Mas Dede. Kayak orang ngerasa dia mampu tapi sebenarnya persiapannya kurang. Tapi dia, wah aku
dengan tekad yang kuat aku bisa mencapai puncak. Ternyata kan setelah menjalani di tengah-tengah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gimana sih caranya buat kita nih akhirnya tahu sadar diri misalkan, oh kita ini udah siap, benar-benar siap, apa tolak ukurnya? Apakah harus ada mentornya kah? Oh kamu udah siap, ayo berangkat gitu kan? Atau seperti apa nih? Biasanya kan ada, kalau yang teman-teman di Kuningan ini ada biasanya kalau yang si Peak Cirema itu ada kualifikasi ya. Iya, PCT. Udah kualifikasinya berapa. Jadi nanti kita ada yang dikawal juga kayak gitu. Oke. Terus apa namanya, kalau mental dan fisik kuat, kayaknya mental aja tuh nggak cukup ya, tetap harus ada usaha dan ikhtiar gitu. Harus ada usaha dan ikhtiar gitulah. Harus ada ikhtiarnya, nggak bisa kayak saya bisa gitu tuh. Tetap harus kayak ada, bisa enggak jalan ke warung. Sekarang kan kadang ke warung aja naik motor. Jadi kan harus diperkirakan gitu tuh. Kita jalan di hutan itu tuh jauh dari apa namanya ya, rumah sakit, jauh dari warung, jauh dari apa. Jadi harus ada apa namanya, harus aware sama tubuh kita tuh, kayak nanti kalau kita sakit gimana nih kayak gitu di tengah jalan tuh. Nggak bisa kayak kalau di sini kan bisa nelpon. Kadang kalau di gunung kan kadang susah sinyal juga. Meskipun ada petugas juga kan kita butuh waktu juga ke bawah atau kayak gimana untuk evakuasi untuk apa kayak gitu. Nah, kalau Pak Ibe pada saat pertama kali naik gunung pas COVID kan ya, apa yang akhirnya memutuskan Pak Ibe untuk oke, saya naik gunung nih? Setahu saya ya, yang mungkin jadi bahan pembelajaran juga buat sekarang itu individu ataupun komunitas. Saya itu naik ke gunung itu berani summit itu sama istri saya waktu itu. Oh, sama istrinya. Setelah berkali-kali ikut, bukan latihan, jadi kita membiasakan diri. Ke Cigowong tuh sampai hampir tiap minggu, bertahap ke pos 2, ke Kuta, bertahap ke Panggoyangan Badak. Baru setelah itu nanti ada relevansinya juga dengan tadi yang Kang Dede sampaikan. Jadi ketika berbicara tekad dan mental itu dengan sendirinya akan terlatih ketika kita sering latihan. Entah itu hiking, entah itu jalan, entah itu lari di jalan raya, itu dengan sendirinya membuat mental kita kita juga bisa nih sampai pos 2, pos 3, tinggal mungkin tetap harus memperhitungkan segala sesuatu yang tadi ya dengan kelengkapan kita yang memang mendukung untuk kita bisa sampai ke atas. Saya waktu itu tahun 2002 lah kalau nggak salah pertama kali naik itu, setelah hampir 1 tahun saya sering latihan, bukan latihannya jalan kayak gitu, membiasakan diri dengan istri waktu itu. Langsung saya bawa istri TikTok, karena memang itu tadi ya, setiap orang punya, kan sekarang lebih enak mendaki, lebih enak jalan, ya semua orang punya cara masing-masing menikmati perjalanan. Bagi kita yang trail running ya memang senangnya seperti itu, happy aja sih, masih bisa menikmati gitu. Oke deh pemirsa, nanti setelah ini kita akan mendengarkan ya pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi nih dari kedua narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Cuma di Kembali lagi di Pod Satpam. Yes, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,5 FM dan juga yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Kali ini di episode 2 ya, Adit udah bersama ataupun lagi bersama Pak Ibe dan juga Mas Dede nih yang memang udah expert ya di bidang naik gunung. Nah, Pak, ini kan sekarang momennya mendekati 17 Agustus. Bentar lagi ya, 1 bulan lagi. Ini biasanya Ciremai itu banyak banget yang melakukan pendakian ke Ciremai untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak di ketinggian 3.000
78 mdpl ya Pak Ciremai ya. Nah ini gimana Pak melihat fenomena ini? FOMO kah? Lagi-lagi FOMO ya, memang ini soal FOMO ini nggak ada henti-hentinya kalau kita bahas ya. Mungkin bicara FOMO mungkin dari dulu juga sebetulnya sudah ada, mungkin beda istilah saja. Tapi memang ini terkait dengan menjelang 17 Agustus nih pengalaman, alhamdulillah. Kan kalau kebetulan saya selaku ASN biasanya upacara di lapangan kan, gitu kan. Udah 2 tahun ini saya diizinkan untuk mendampingi, kebetulan waktu itu ada pengibaran bendera, pembentangan bendera ke kawah melalui teman-teman dari komunitas, dari TREM, di atas juga ada upacara dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga saya di delegasi dari Pemda lah kan itu mendampingi. Dan saya melihat persis bagaimana fenomena Gunung Ciremai ya, kita yang saya memang yang sering 17 Agustus nih sangat signifikan, para pendakinya entah itu yang memang pemula ataupun juga yang expert ataupun mungkin yang ingin sekedar baru-baru juga banyak. Dan ini pernah mungkin sedikit pernah terjadi waktu itu pendakian massal tahun 2023 kalau nggak salah, sampai 150 orang dari jalur Linggarjati kan. Itu warga sekitar. Dan ada insiden sampai ada yang bukan terlepas, ada yang terpisah dari rombongannya, dan dia turun dari Linggarjati ke jalur Linggasana dia jatuh. Dia jatuh ke tebing mungkin, tapi alhamdulillah masih survive. Dan turun-turun itu di daerah Jalaksana yang memang bukan jalur pendakian. Bukan jalurnya ya. Nah, maksudnya apa? Ketika semakin banyak orang naik, dan ini fenomena ini apalagi tahun sekarang saya yakin akan lebih membludak ya Pak ya. Kan. Ini mungkin perlu dijaga nanti hal-hal yang memang itu tadi keselamatan dan sebagainya harus lebih diutamakan. Jadi fenomena ini yang harus juga semua pihak ya, dari pihak pengelolanya juga, dari Taman Nasionalnya, bagaimana bisa memfilter sebetulnya aturan udah ada ya Kang ya. Aturan udah ada persyaratan dan sebagainya, tes kesehatan dan sebagainya. Cuman mungkin dalam pelaksanaannya kadang masih banyak yang lolos, dalam artian kita kan tidak bisa memilah mana yang expert, mana yang pemula kan gitu. Kalau yang sudah tahu mah mungkin kayak Kang Dede mau bolak-balik berapa kali juga, ataupun teman-teman komunitas silakan saja. Tapi intinya bahwa saya yakin di tahun ini apalagi udah mulai berkembang Ciremai, sedang lucu-lucunya Edelweiss sekarang bulan Juli Agustus itu emang lagi mekar Edelweiss itu. Jadi pasti akan menjadi motivasi juga. Ya mudah-mudahan saja mereka akan lebih aware lagi, lebih proper lagi, lebih taat lagi ke regulasi. Amin. Dan menyiapkan diri sendiri yang paling penting itu. Sadar diri juga Pak yang penting. Nah itu memang aturannya kalau misalkan di gunung tuh ada batas maksimal. Misalkan udah sekian ratus orang, sekian ribu orang. Ada per jalur pendakian tuh kalau tidak salah ada batasan. Palutungan berapa, Linggarjati berapa, Linggasana berapa. Kan bisa dibayangkan kalau di puncak sendiri tidak dibatasi dengan hanya lahan yang tidak terlalu besar, apalagi di Linggarjati Linggasana, Sadarehe itu kecil banget, tebing-tebing saja gitu. Kalau Linggarjati Palutungan masih ini masih lumayan besar ya Kang ya. Jadi termasuk ke camp areanya kan gitu, kayak di Linggarjati mungkin Batu Lingga, di Pasanggerahannya, dan itu kan terbatas juga. Kan semakin banyak potensinya, semakin banyak juga nyampah kan pasti. Itu betul, yang harus dijaga. Jadi PR juga ya Pak ya. Makanya bagas-bagas sering keluar tuh kan banyak sampah ya. Babi hutan gitu kan istilahnya kan. Sering keluar itu kan banyak sisa makanan yang nggak tertib gitu kan. Sampah-sampah itu. Akhirnya mengundang gitu ya. Akhirnya merusak tenda kan. Merusak tenda, ditubruk. Ada kejadian kayak pendaki diseruduk babi hutan. Iya. Jarang ya pendaki diseruduk. Pendakinya sih enggak, cuman tendanya udah rusak lah tendanya gitu. Nah itu berarti salah satu faktornya dari sisa makanan itu ya? Iya. Wah ini makanya baru tahu nih. Kalau yang di Tupperware sih kayaknya enggak, dia kan nggak bisa buka Tupperware. Aman gitu. Itu kalau yang buka Tupperware makhluk yang lain. Tapi jangan sampai pecah Tupperware sendiri biasanya ya. Oke. Nah itu kan di Ciremai. Nah ini di dunia pendakian sendiri kan akhir-akhir ini lagi ramai juga nih. Terutama yang kemarin ada kasus pendaki Brazil ya di Gunung Rinjani. Nah ini kalau dari Mas Dede sendiri, menurut Mas Dede gimana nih dengan kasus pendaki Brazil ini?
apa ya namanya, di alam bebas itu nggak ada kata jago, nggak ada kata oh ini paling suhu. Semuanya bisa terjadi. Bahkan teknologi yang canggih pun bisa jadi tidak berfungsi di sana. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan. Jadi jangan merasa kayak angkuh gitu tuh. Kalau misalkan kita, ya namanya manusia ya, kita cuma sekecil itu. Jadi nggak boleh angkuh ke gunung. Kayak seorang yang profesional pun dia bisa ada celaka. kalanya gitu ya. Jadi nggak yang kayak yang FOMO selalu yang celaka. Jadi kita harus tetap aware lah, harus mempersiapkan juga. Kayak yang dilarang apa namanya, yang dilarang sama petugas tuh, ya udah larang. Jangan kayak saya mau udah pernah begini, saya mending lewat jalur, jangan sampai kayak udahlah ini lagi antri kayak gini saya motong jalan aja. Nanti hal-hal kecil itu kan nanti jadi bakal jadi yang repot kan, bukan cuma diri sendiri aja ya. Mending kalau misalkan kayak udah jatuh ya udahlah nggak usah dicari. Tapi kan tetap dia udah daftar, kita harus tanggung jawab. Ya itu pentingnya juga, kayak kita jangan mendaki ilegal. Tetap harus daftar meskipun kayak si ini mah udah jago kayak gitu. Saya misalkan latihan pun saya tetap ke petugas, saya mau mendaki kayak gini. Nggak ada kayak yang misalkan ini mah udah jago, udah biarin aja. Nggak bisa. Jadi intinya harus tetap patuh sama aturan yang udah ada gitu ya, jangan bandel ya Kang. Nah, ini terkait masih membahas ini ya, kasus pendaki Brazil ini yang lagi ramai juga kan soal penyelamatannya atau evakuasinya. Apakah menurut Pak Ibe ini dibilang lamban atau seperti apa seharusnya? Saya kebetulan di BPBD Kang, di BPBD, dan setiap gunung itu punya karakter pastinya. Tidak serta-merta disamaratakan, mohon maaf, bisa menggunakan helikopter ataupun drone dan sebagainya. Setahu saya sih Rinjani itu di situ tuh yang menjelang summit itu setelah Pelawangan ya Kang, ya, itu kan pasir kan. Menurut saya sih yang pernah kami lakukan juga kayak penyelamatan, kemudian evakuasi. Itu butuh tim SAR kan pastinya kan, dengan teman-teman dan semuanya tim yang namanya penyelamatan itu pasti gabungan, tidak mungkin hanya oleh SAR saja, termasuk juga dengan relawan. Kalau menurut saya secara pribadi ya Kang, ya secara opini saya gitu kan, disebut lambat juga tidak, hanya mereka kan butuh asesmen dulu Kang, asesmen dulu bagaimana melihat medannya seperti apa, terus apakah ketika kan sempat ditawarkan juga helikopter. Kayak contoh ketika terjadi kebakaran hutan di Gunung Ciremai, kita ditawari waterbombing itu tidak kita tolak waktu itu. Karena tidak cocok. Di Gunung Ciremai itu berapa kali penanganan itu kurang efektif. Yang paling tepat itu penanganan kebakaran hutan di Ciremai itu ya dengan manual. Bakar balik ataupun dipukulin gitu. Ini pun sama mungkin kalau menurut pandangan saya, kebetulan juga selaku bukan praktisi di walaupun tidak spesifik BPBD itu penyelamatan, lebih ke bencana alamnya, tapi ada juga ilmu-ilmu water rescue, vertical rescue, jungle rescue yang sedikit saya dapatkan. Bisa dibayangkan dengan kedalaman seperti itu masih untung bisa dibawa. Kalau menurut pandangan saya kan, tidak berbicara institusi ataupun dan siapapun. Jadi menurut saya sih tidak semuanya sudah berusaha dan seoptimal mungkin. Itu. Nah kalau dari Kang Dede? Kebetulan di yang lokasi jatuh itu saya juga di tahun 2024 jatuh juga. Lagi acara lomba itu saya jatuh mungkin, tapi masih dikasih keselamatan ya. Kalau dia jatuhnya ke jurang yang ke kawah, saya ke kanan. Di situ juga ada beberapa saya lagi ada acara gitu. Di situ banyak beberapa porter atau guide yang lain ngebantu saya juga. Jadi kayak saya langsung dibantuin, tapi saya nggak se-ekstrim itu jatuhnya, kayak jatuh ke kanan terus saya masih bisa berpegangan ke pohon. Pohon kecil mungkin, terus saya dibantu pakai tali sama teman-teman yang lain di situ. Tapi ya itu emang kalau ngelihat ke sana itu jurangnya emang bener-bener dalam, nggak kayak yang kita ya udah jalan aja. Mungkin kan karena dari tempat evakuasi ke bawah pun kan perlu waktu juga. Kadang ya mungkin untuk evaluasi sama-sama juga, nanti kan sekarang juga udah kayak mereka udah pada pelatihan, mungkin nanti ada pos untuk pos untuk simpen shelter perlengkapan gitu.
ya tetap dijadiin pelajaran aja. Buat pelajaran bersama Evaluasi ya. ya. Oke, evaluasi bersama ya. Nah, kalau di Cermai, Pak, kalau ada kejadian serupa, itu kalau di Cermai sendiri penanganannya seperti apa, Pak? Kalau yang pernah kami tangani ya, dalam artian ada yang terlaporkan. Waktu itu ada nah itu yang memang yang terjadi itu rata-rata adalah yang tidak mempersiapkan diri. Entah itu hipotermi, entah itu dia keseleo dan sebagainya. Minimalnya saya aja yang udah disebut ikpers juga enggak, tapi sering gitu. Saya mah kalau bawaan teh istilahnya mah akan berlebih. Lebih berat daripada kurang gitu kan, termasuk baju ganti juga dan sebagainya. Hal kecil ya Kang ya. Baju itu kalau misalnya kita summit itu diplastikin gitu kan, karena basah. Gitu. Terus yang pernah di Cermai itu memang harus diakui ada beberapa hal yang harus dilengkapi, evaluasi dari mulai di PPGC-nya, di Cadas Polengnya, entah itu di Linggarjati ataupun juga di Linggasana, terutama peralatan safety-nya dalam arti kayak basket catcher, tandu, lipat dan sebagainya. Terus yang paling penting lagi yang sedang kita upayakan, shelter ini dilengkapi dengan pertama adalah yang harus ada itu petugas kalau petugasnya. Yang kedua adalah sarana komunikasi, entah itu radio yang frekuensinya UHF ataupun PHF, yang kadang di beberapa titik di Cermai itu seperti di Pasanggaran itu blank spot dia. Radio pun blank spot. Tapi memang di situ setahu saya ada tree yang bisa. Nah, maksudnya apa? Ketika tahu di situ ada bisa jaringan dapat setidaknya ada modem ataupun ada apa gitu yang bisa menjadi tethering kan seperti itu. Saya pernah soalnya ketika mengevakuasi temen dari walaupun bukan berbentuk tim ya. Kalau udah mendaki banyak kan ya sahawaya no cilaka biasanya kadang digendong lah kayak tadi saya jatuh gitu kan. Semua tuh nggak yang kayak di sosial media yang di Rinjani itu kayak nggak ada yang nolong. Itu pasti udah ada yang nolong. Pasti banyak orang kerjasama gimana caranya nyelamatin. Ya nggak ada yang ditinggal kayak biarin aja lah bukan teman saya enggak. Pasti kebersamaannya ya kalau naik gunung tuh ya. Karena dalam aja gitu ya. Dalam. Nah ini kalau ngeselin diseret kali kan gitu kan. Nah ini kalau misalkan kita rombongan naik gunung Kang, atau misalkan kita lagi naik gunung terus ngelihat ada orang yang memang kayak tadi lah terjadi sesuatu. Ini langkah pertama kita yang melihatnya harus gimana? Harus melapor ke siapa? Biasanya kan ada kalau mendaki itu makanya nggak boleh sendirian. Itu. Jadi kayak misalkan ada 3 orang, satu yang nemenin, satu yang laporan di bawah. Gitu. Kalau bisa misalkan dengan 2 teman itu dievakuasi ke bawah ya udah. Kalau enggak 1 temenin atau 2 kita cari ya itu ada shelter. Kalau ada shelter kan lebih mudah nanti kita bisa laporan. Ya buat evaluasi juga nanti. Oke. Nah ini juga ya mesti jadi pelajaran bersama ya karena kan tadi orang tuh apalagi yang baru pertama biasanya kan bingung, aduh harus ngapain nih saya nih, akhirnya panik kan. Akhirnya panik ya cuma bisanya tadi akhirnya memviralkan yang sebenarnya di lapangan tidak seperti itu kan. Ada yang ngebantu juga, mungkin petugas juga udah berusaha gitu ya Kang ya. Nah ini Kang tipsnya Kang biar tadi nggak mudah panik atau misalkan nggak nyasar. Makan. Itu saya selalu bilang tidak perlu kencang, yang penting sampai. Karena sampainya kita tuh beda-beda dan kita pasti sampai yang utamanya pulang kembali dengan selamat berkumpul dengan keluarga. Jadi nggak usah kayak buru-buru lah, dinikmati misalkan mau entah itu mendaki, mau lari, dinikmati dengan caranya masing-masing. Kalau misalkan Pak Ibe kenceng kayak gini ya nggak usah diikutin. Semua punya kapasitasnya masing-masing kayak gitu. Ini kalau rombongan katanya ada istilah gini. Kalau kamu pengen tahu sifat seseorang, ajak dia naik gunung. Bener nggak sih istilah itu? Ada benernya kan gitu kan. Istilahnya bagaimana dia, apakah egoisnya seperti apa. Tapi relevan nggak ya kalau itu? Kalau saya sih alhamdulillah sih. Berapa kali juga dengan teman-teman ya saling membantu sih gitu kan istilahnya. Termasuk juga dengan yang tidak kenal juga kan. Kayak kemarin waktu saya bawa rombongan Pak Bupati, kan Pak Bupati juga. Kuningan udah nyampe ke puncak tuh. Wow. Waktu itu kita logistik tipis tuh. Mereka nggak tahu itu Bupati padahal Pak ini jadi menawarkan gitu kan. Pak ini silakan kalau semua sama. Semuanya sama gitu. Semuanya sama. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang pokoknya semuanya sama, nggak ada yang spesial.
Mau itu siapa, mau itu yang jago pun mereka tetap harus mempersiapkan. Iya, harus. Oke, jadi saling bantu ya. Iya. Tapi pernah nggak akhirnya nemu ngelihat temen, oh ternyata dia Ada juga gitu. Itu sih biasanya dipendam aja. Oh ya udah, orang itu kayak gitu ya udah gitu. Ini pelit banget sih kan gitu. Tapi kalau keselamatan kita bantu, Iya, kalau misalkan bantu. makanan atau Makanan apa, pelit ya misalkan. udahlah orang itu berarti ya udah nanti nggak usah diajak lah. Ya paling gitu. Iya lagi ya. Cukup tahu. Oke. Nah, ini ada games ya. Kita mau main games dulu nih. Jadi Adit nih udah nyimak ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ibe, oleh Mas Dedi, ini penting semua. Cuma gamesnya ini ada nama gamenya cuma boleh bawa satu. Nah, kira-kira nih nanti Pak Ibe sama Mas Dede jawab cepat ya. Kira-kira kalau cuma boleh bawa satu ketika naik gunung, pilih mana? Siap? Oh iya. Ya, Boleh, pilih boleh, mana boleh, ya? boleh. Jadi nanti Adit akan menawarkan 2 pilihan. Ini barang atau benda. Oh, Nanti iya. Pak Ibe atau Mas Dede cuma jawab satu. Pilih mana ya? Oke, yang pertama nih. Headlamp atau jas hujan? Jas hujan, Jas hujan, oke. Sepatu hiking proper atau jaket tebal? Sepatu sepatu, hiking. Oke, sama. Makanan instan atau air tambahan? air tambahan, Sleeping bag atau matras? matras, Berat. Power bank atau P3K kit? P3K. Wah, ini bisa jawabannya bisa sama ya. Ya, keren. Oke, ceritain kenapa jas hujan? Jas hujan karena namanya di gunung nggak, misalkan perkiraan cuaca cerah tiba-tiba hujan, jadi saya bisa pakai jas hujan kayak gitu. Kalau Pak Ibe kenapa nggak milih headlamp? Headlamp dengan apa tadi pilihannya? Jas hujan. Oh ya jelas jas hujan karena istilahnya mah itu kan cuaca di puncak tuh Oke. lebih kalau siang kan nggak perlu headlamp. Udah menyesuaikan, kita waktunya Oke, udah benar, disesuaikan nih. Kalau jas hujan kan barangkali siang hujan ya bisa dipakai. Oke. Sepatu hiking proper. Kenapa milih sepatu hiking proper Pak Ibe? Sepatu hiking proper itu bukan dari segi harga ya, tapi memang peruntukannya maksudnya gitu kan. Daripada tadi Jaket tebal. jaket tebal juga kalau berbicara perbandingan, kalau saya pikir ketika naik gunung lebih bermanfaat daripada sepatu hiking. Oke. Karena dengan terjalnya, curamnya, miringnya, basahnya dan sebagainya kan gitu. Kalau ke sana pakai sepatu pantopel kan lebih. Lagi sepatu futsal ya Pak, jangan ya. Jangan. Sepatu futsal jangan dibawa ke gunung ya. Jangan. Kalau Mas Dede kenapa nggak pilih jaket tebal? Karena kan saya udah terbiasa, udah ada manajemen waktu ya, jadi ya mungkin tadi udah ada jas hujan itu. Oke. Jadi ya kalau cukup ya berarti ya jas cukup hujan ya, ini? nanti kan ada shelter ya. Cukup. Ya buru-buru pulang aja ke bawah kalau Oke, siap. Terus yang ketiga, tadi pada milih air tambahan. Kenapa milih air tambahan dan nggak pilih makanan instan? manusia nggak makan sampai 2-3 hari masih aman. Oke. Kalau nggak minum nggak bisa. Wah, ini keren. Betul banget. Lebih baik kita air daripada makanan itu. Kalau nggak ada makanan tinggal minta gitu aja sih. Oke, tapi ini sebenarnya Pak ada lanjutannya Pak. Air tambahan ini tambahannya lah aerobik ternyata. Ini bukan air minum. Perlulah aerobik Jadi buat aerobik di gunung. Oke, terus sleeping bag sama matras. Pilih sleeping bag. sleeping bag. Matras. 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 Iya matras, sorry. Kenapa? Lebih praktis. Lebih praktis. Multifungsi. Multifungsi. Bisa buat berlindung, bisa buat alas, Buat menghangatkan bisa juga. menghangat. Oh iya. Iya. Itu Kalau matras tuh. sleeping bag misalkan Buat- kena air, nggak anti air. Oke. Beli yang anti air mahal. Kalau saya dulu malahan kantong mayat kan. Kantong mayat itu kan dia yang oranye itu, Pak? Iya. Kalau nggak dipakai ya belum dipakai. iya, ya. iya. Bukan bekas atau Oke, KW ya, ya. bukan kan. Pernah kita berlindung tuh dari anget tuh tinggal ditutupin aja, asal jangan lupa aja dibawa balik kan Oke. gitu kan. Terus P3 kakit. Nah, ini udah pasti sih ya, Oh, P3 pasti. kakit ya. Tapi power bank tuh penting nggak sih? Kebetulan kan udah menyesuaikan ya HP-nya untuk berapa jam. Oke, Terus ada manajemen waktunya ya ada udah. jam juga Bener. untuk Nggak ada sinyal GPX, juga ya kan, nggak ada gitu. sinyal juga kayak gitu. Kan lebih irit. Buat foto-foto, video-video? Enggak. Masih bisa lah nih, nebeng ke temen kan gitu. Nebeng lagi kan gitu.
Wah, ini seru banget ya obrolan kita malam ini ya teman Produ dan juga pemirsa RRI Cirebon. Pak Ibe, Mas Dede, makasih banyak udah sharing-sharing. Terima kasih untuk pengalamannya, terima kasih untuk tips-tipsnya ini. Gak kerasa Pod Satpamnya udah mau selesai ya di episode 2 ini. Tapi ada pesan-pesan gak sih buat teman Produ dan juga pemirsa RRI dimanapun berada? Pesan spamnya ya, kalau di Pod Satpam ini ada namanya pesan spam. Jadi siapa dulu nih? Kang Dede dulu silakan. Pesannya yaitu FOMO boleh tapi nggak usah terlalu buru-buru, nikmatin prosesnya. Terus ada beberapa banyak teknologi, ya manfaatin teknologi kayak untuk biar nggak nyasar bisa pakai smartwatch atau misalkan pakai di HP juga ada peta digital. Meskipun semua teknologi kadang nggak berfungsi tapi ada yang offline juga kayak gitu. Gak usah terburu-buru lah, nikmatin prosesnya aja. Gak usah lihat pencapaian orang lain kayak si ini udah nyampe puncak, kita ya udah bertahap aja sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi juga sakit. Oh enggak, menjadi juga lah. Nyampe juga ya. Oke, ada kata-kata hari ini, quotes of the day-nya. Boleh dong buat mungkin nanti buat caption ini, teman saya ini Pak Doni, dia suka ngambil kata-kata bijak dari orang-orang buat caption. Pakai bahasa Inggris? Boleh. No rush, just finish. No rush, tidak perlu terburu-buru, yang penting just finish. Oke, yang penting sampai. Oke, wow. Oke, Pak Ibe, pesan spamnya buat teman Produ dan juga pemirsa RRI Cirebon. Pesan saya sih kalau memang kita berbicara naik gunung, persiapkan segala sesuatunya, baik diri sendiri, mentalitasnya. Saya yakin dengan menyiapkan baik fisik dan sebagainya, semuanya akan terlatih dengan diri sendiri. Dan ketika kita siap, ya berangkat. Ketika kita siap, berangkat. Segala sesuatunya ini harus dipersiapkan, berproses dan berprogres. Tidak bisa instan. Berproses dan berprogres dari Pak Ibe. Wow, nggak kerasa ya ini episode yang menurut Adit seru sih. Baru 2 episode ya. Emang seru semua ini episodenya ya. Oke, jadi teman Produ dan juga pemirsa RRI Cirebon dimanapun berada, nantikan keseruan perbincangan kita di episode selanjutnya ya. Dan juga tentunya di Pod Satpam ini selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren pastinya, yang hits, yang juga menginspirasi. Dan buat yang belum dengar atau ketinggalan nih, bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital atau bisa nonton selengkapnya di YouTube-nya RRI Cirebon. Sampai jumpa di Pod Satpam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di